dia melihat perkembangan terkini yang terjadi di kawasan Timur Tengah disebutnya, yaitu di Palestina. Itu banyak kelompok perlawanan yang ternyata kalau dilihat adalah dari kelompok Syiah. Sementara mereka membela kelompok-kelompok yang ada di Palestina yang notabene adalah Sunni. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Syiah kali ini cari panggung untuk membela itu. Bagaimana tanggapan terkait itu? Syiah sebetulnya, orang-orang Syiah membela Palestina ini bukan baru sekarang. Mungkin beritanya yang terdengar baru sekarang, atau blow up-nya baru sekarang. Tapi kalau kita lihat sejak berdirinya Republik Islam Iran, itu kan menetapkan penghapusan Israel sebagai bagian dari konstitusi negara. Jadi walaupun rakyat Palestina enggak andaikan rakyat Palestina pun menolak, Iran tidak akan pernah bergeser. Andaikan semua umat Islam, umat Muslim Sunni semuanya menolak, Iran tidak bisa bergeser. Mengapa? Ini bagian dari prinsip konstitusinya. Ini yang perlu diketahui. Kemudian orang-orang Syiah, bagaimana melihat persoalan Palestina ini? Orang-orang Syiah tidak perlu cari panggung karena persoalan ini tidak berhubungan dengan orang Sunni. Mereka tidak melihat ini persoalan Sunni atau Syiah. Orang Syiah itu menganggap Palestina sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Banyak alasan keagamaan, karena itu Masjidil Aqsa di situ. Karena kota Yerusalem itu adalah kota suci. Kemudian karena itu adalah sebuah kezaliman yang harus dilawan. Banyak alasan untuk itu. Dan kalau hanya untuk cari panggung, kenapa sampai harus mengorbankan diri? Orang mau cari panggung ya mestinya mendapatkan satu keuntungan. Ini tidak ada keuntungan. Nah, jadi kalau ada orang yang membenci orang Syiah tidak. Sebetulnya para pejuang Palestina itu semula banyak orang-orang Palestina yang Hamas kita tahu adalah dari kelompok Ikhwan Muslimin yang sebetulnya afiliasi pemahaman keagamanya sangat kolot. Dia tidak menerima Syiah. Sampai sekarang pun mereka tidak menerima Syiah. Tapi setelah melihat mereka yang semadhab, yang sama-sama Sunninya justru membiarkan Palestina. Bagaimana kita tahu membiarkan? Tentu tidak semuanya membiarkan. Tapi kalau kita melihat dunia Islam, ini kan didominasi mayoritasnya adalah dunia Sunni. Dan direpresentasi oleh rezim-rezim. Rezim Mesir, rezim Yordan, Saudi, Emirat, Maroko. Ini semuanya kan memihak Amerika yang merupakan pendukung utama dari Israel. Nah, melihat kenyataan begini, banyak orang-orang yang semula sangat fanatik terhadap Sunni, intoleran terhadap Syiah, mengkafirkan Syiah, menyesatkan Syiah secara serentak, secara masif di berbagai macam platform media sosial, mengutarakan penyesalannya terhadap Syiah yang selama ini mereka pahami Syiah itu jahat, Syiah itu membunuh, Syiah itu. Ternyata Syiah justru yang membela Sunni. Ya kalau kita mau bicara tentang Sunni Syiah, meskipun sebetulnya tidak relevan dalam persoalan Palestina, ya karena kita melihat siapa di Hamas itu kalau bukan Sunni. Ya. Rakyat Libanon Selatan itu sebenarnya tidak ada masalah dengan Israel. Sejauh ini mereka hidup biasa saja. Tapi ketika Gaza diserang sejak 8 Oktober, setelah 7 Oktober, mereka melakukan serangan, gangguan-gangguan supaya serangan kepada Gaza itu berkurang. Justru sekarang Gaza dianggap sebagai arena kedua dalam pertempuran. Itu pernyataan pejabat Israel. Dan kembali ke, kita lihat sekarang Libanon dihancurkan. Bukan hanya di perbatasan atau di wilayah Libanon Selatan, tapi sudah ke ibu kota. Dan dihancurkan sehingga tidak ada tempat yang aman bagi rakyat Libanon. Itu semua karena mendukung Gaza. Kalau ini dianggap sebagai cari panggung, tidak ada masalah. Nggak apa-apa, daripada tidak cari panggung, tidak membantu begitu. Sebetulnya tadi itu konten panjang sekali ya, tetapi saya sitir di bagian yang mungkin lebih mudah difahami tentang apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan orang-orang. Namun sebelum itu kita bicara musalamatnya dulu. Musalamat itu adalah pijakan di mana kita sepakati dulu, sehingga apapun yang berpijak kepada itu, kita tahu bahwa pijakannya adalah sesuatu yang kita sepakati bersama-sama. Tentu di sini adalah bagian yang bawah itu, bukan yang di atas itu. Tetapi bagian yang bawah kita menyaksikan langsung ya secara media tentunya ya, bahwasanya yang gencar sekali melakukan perlawanan kepada Israel itu adalah yang pertama itu Hizbullah. Saya ngerating tidak berdasarkan mana yang lebih banyak serangannya, tapi setidaknya ya suka-suka kita lah ya. Yang pertama ini bukan litadrij, bukan masalah rating mana yang tertinggi. Saya cuma menyebut pertama kali saja, itu misalnya Hizbullah. Hizbullah itu di Libanon, memang Libanon itu negaranya Sunni, tetapi Hizbullah itu Syiah. Bahkan yang wafat ya petingginya baru-baru ini itu juga ulama Syiah. Itu kenyataan, itu realitas. Serangan-serangan kepada Zionis, kepada Israel itu dari Hizbullah itu ya memang dari orang Syiah. Bukan dari negara Libanonnya, tetapi dari salah satu organisasi di situ yaitu Hizbullah, itu Syiah. Yang kedua, yang berbentuk negara itu skalanya lebih besar ya, yaitu Iran. Iran itu negara Syiah. Ini tidak bisa dipungkir oleh siapapun. Syiah melakukan perlawanan kepada Zionis dibuktikan dengan Hizbullah dan Iran itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Memang sudah musalamat. Yaman kita tahu bukan negara Syiah. Tetapi di Yaman Utara itu ada namanya Houthi,
Itu mereka yang gencar juga terlibat perang langsung dengan Zionis itu. Dan itu juga Syiah, bukan Yaman Selatan, tetapi Yaman Utara. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Artinya Anda sepakat tidak sepakat dengan Syiah, memang begitu kenyataannya bahwa perlawanan yang agresif kepada Zionis, entah atas nama memusnahkan mereka atau atas nama melindungi Palestina, itu memang kenyataannya yang tampil di garda terdepan adalah basis-basis Syiah. Nah, dan kenyataan yang kedua yang tidak bisa dipungkiri adalah Palestina itu bukan Syiah tapi Sunni. Ini tidak perlu kita berdebat. Ini sudah kenyataannya seperti ini. Lalu mari kita kaitkan dengan pertanyaan di atas itu. Apakah Syiah mencari panggung? Di satu sisi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narator di video tadi, yaitu Dr. Mohsin Labib kalau tidak salah nama beliau itu, bahwasanya sebetulnya Syiah tidak perlu mencari panggung. Kalau pertanyaannya apakah mencari panggung lalu dijawab dengan tidak perlu mencari panggung, sebetulnya itu kan bukan jawabannya. Mestinya pertegas saja tidak mencari panggung, atau dia menyebutkan alasannya. Jadi Syiah tidak perlu mencari panggung, artinya ya Syiah tidak mencari panggung. Kenapa? Karena tidak perlu mencari panggung. Itu bisa menjadi satu kesimpulan. Kalau masalah ini sesuatu yang relatif saja, bagaimana orang memahami itu, bagaimana orang menginterpretasikan itu, dan itu tidak terlalu urgen. Bahkan saya setuju sekali dengan closingnya. Yang mencari panggung atau tidak, kenyataannya adalah Syiah yang membela. Itu fakta. Mau cari panggung mau tidak, tetap lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Itu juga sesuatu yang benar. Memang terserah Anda motivasinya apa, toh yang Anda lakukan adalah baik. Nah, tetapi kalau mau presisi mencari panggung atau tidak, kita perlu membedakan antara dua hal. Ada orang yang dapat panggung karena mencari, ada orang yang dapat panggung walaupun dia tidak cari panggung. Apakah Syiah dapat panggung? Ini pertanyaan yang mungkin terlewat dari obrolan ini. Artinya terlewat itu memang tidak ditanyakan apakah Syiah dapat panggung. Kalau untuk menjawab itu, ya jelas narator di sini mengatakan ya Syiah jelas dapat panggung di sini. Dapat panggungnya apa? Banyak sudut pandang orang-orang, bahkan Hamas sendiri yang mungkin sebelumnya ada pandangan-pandangan negatif kepada Syiah, itu mengalami perubahan pandangan, dan itu sesuatu yang baik. Panggung dalam tanda kutip bisa berupa keuntungan atau bisa berupa citra yang baik. Itu juga panggung sebetulnya. Artinya mendapatkan sorotan, di mana sorotan itu adalah sorotan yang baik. Mendapatkan kesan, di mana kesan itu adalah kesan yang baik. Mendapatkan citra, di mana citra itu adalah citra yang setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah Syiah dapat keuntungan, apakah Syiah dapat panggung, ya kita bisa jawab iya, jelas. Dan itu faktual disampaikan oleh narator ini. Cuma apakah setiap orang yang dapat panggung, setiap orang yang dapat citra, setiap orang yang dapat kesan baik, dia lakukan hal-hal itu untuk mencapai itu? Ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita menghukumi. Untuk apa kita menghukumi perbuatan orang? Silahkan mereka berbuat, tujuannya apa. Toh kenyataannya apa yang mereka lakukan, kita pakai standar nilai yang kita sepakati bersama-sama. Ketika saudaranya dizolimi, saudaranya membela, itu hal yang baik. Mau kita anggap dia cari panggung atau tidak, apa pentingnya? Ketika dia dapat panggung, dapat apresiasi, hal yang wajar. Tentu saja itu. Ada maling, atau ada kebakaran, ada kerusuhan, atau ada kecelakaan, lalu ada 1-2 orang yang menjadi hero, menjadi pahlawan, dia padamkan api itu. Kita tidak penting untuk tahu apakah dia cari panggung atau tidak. Toh kita ngelihat apa yang dia lakukan baik. Ngapain kita pusing dengan sesuatu yang tidak penting? Apakah dia dapat panggung? Jelas. Apakah dia dapat sorotan? Jelas. Dia berani melakukan itu, dia berani ambil risiko itu, dia layak dapat sorotan baik, dia layak dapat panggung, dia layak dapat apresiasi, dia layak dapat citra. Apakah dia mengorientasikan untuk mendapatkan itu semua? Itu urusan dia. Makanya saya sepakat dengan closing terakhirnya itu. Ya nggak penting dia mau cari panggung mau nggak penting, itu tetap lebih baik daripada nggak melakukan apa-apa. Cuma sedikit saja saya ingin sampaikan satu hal yang mungkin ini jarang dipikirkan banyak orang ya. Kenapa kita lihat Arab Saudi itu diam, bahkan nyaris tidak melakukan perlawanan kepada Yerusalem? Sebetulnya menjawab ini ada termuat di dalam narasi narator tadi itu, bahwa ketika Libanon itu Hizbullah di situ,
bahkan bukan atas nama negara, tapi ada instansi di situ yang melakukan perlawanan, maka yang diserang oleh Israel adalah basis dari perlawanan itu, yaitu Hizbullah, dan itu ada di negara Lebanon, dan yang menjadi terancam adalah semua orang Lebanon. Sekarang bayangkan kalau ini terjadi dengan Arab Saudi. Arab Saudi misalnya di posisi seperti Lebanon, atau di posisi seperti Iran, atau di posisi seperti Houthi. Dia rudal Israel, dia ikut campur dalam perang ini. Lalu Israel membidik Arab Saudi sebagai targetnya, ingin dilumpuhkan juga sebagaimana dia membidik Hizbullah di Bahrain, Lebanon, atau sebagaimana dia membidik Houthi yang ada di Yaman. Apa yang terjadi? Arab Saudi akan menjadi zona perang. Kalau Arab Saudi menjadi zona perang, kalau terjadi situasi di Lebanon, terjadi di Arab Saudi, apa yang terjadi? Maka aktivitas umat Islam seluruh dunia berupa haji dan umroh akan terganggu. Kenapa kita tidak berpikir jangan-jangan itu salah satu dari pertimbangannya kenapa Arab Saudi tidak pernah terlibat aktif dalam perang ini? Atau mungkin ada pertimbangan lain. Ini yang disebut dengan asumsi saja. Ya, iktizar lah bahasanya. Kita mencari pembenaran gitu. Saya tidak bicara Mesir, tidak bicara Maroko, tapi bicara Arab Saudi. Kalau Arab Saudi sampai terlibat di zona ini, lalu digempur Arab Saudi itu, maka nanti akan ada larangan masuk orang ke situ. Bagaimana orang mau haji? Bagaimana orang mau umroh? Siapa tahu itu menjadi pertimbangannya. Artinya, Arab Saudi diam, tidak memposisikan diri seperti Iran, tidak memposisikan diri seperti Hizbullah, tidak memposisikan diri seperti Al-Houthi. Ya karena mereka sedang menjaga wilayahnya jangan sampai terseret ke zona tidak aman, karena wilayahnya menjadi objek kepentingan seluruh umat Islam di dunia. Bisa jadi seperti itu alasannya. Apakah ini benar, apakah ini salah? Ya wallahu alam, namanya kita punya opini. Kemudian ada yang menarik yang disampaikan oleh naratornya ini, oleh Pak Dr. Mohsin Labib ini. Kalau Iran, jadi beliau bicara itu bertahap-tahap ya. Spesifik bicara masalah Iran. Iran itu tidak ada kaitannya dengan dia sebagai Syiah atau apa membela Palestina. Tetapi karena sudah menjadi amandemen, bukan amandemen ya, sudah menjadi amanah dari pemerintahannya. Sudah menjadi salah satu dari keputusan di pemerintahannya bahwa harus apa bahasanya itu, menghapuskan yang namanya Israel. Oh, ini kita harus apresiasi dengan satu prinsip atau satu fondasi dasar dari berdirinya atau satu perjuangan dasar dari sebuah negara. Artinya kalau Iran sudah berpikir ketika merumuskan Republik Negara Islam yang salah satu amanat besarnya atau salah satu dari misi utamanya atau salah satu dari undang-undangnya adalah memusnahkan atau menghapuskan Israel, ya sangat wajar Iran memberikan perlawanan kepada Israel. Iran memberikan langkah yang nyata untuk menghantam Israel. Dan kalau ini tidak dilakukan oleh negara Mesir misalnya, tidak dilakukan oleh negara Maroko misalnya, atau Indonesia misalnya, ya mungkin karena negara-negara itu tidak punya konstitusi, tidak punya amanat konstitusi sebagaimana dimiliki oleh Iran. Ini kalau kita bicara bagaimana negara itu bersikap sesuai dengan konstitusinya, sesuai dengan amanat yang ada dalam konstitusi itu. Nah, begitu ya. Allahumma